Juli 2025, kami mahasiswa UIN Satu Tulung Agung sedang KKN di Desa Jajar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Jajar adalah desa yang spesial bagi kami. Desa kecil ini menyimpan banyak sekali cerita dan keindahan yang mengagumkan. Alam yang asri, budaya yang khas, masyarakat yang rukun dan ramah, serta masih banyak lagi. Tapi dari sekian banyak keindahan tersebut, ada satu budaya yang mencuri perhatian kami. Budaya yang menstimulus rasa ingin tahu yang kuat, sebuah ritual yang melawan logika namun mengakar kuat dalam budaya. Inilah Tiban, suatu kesenian dari Desa Jajar, Trenggalek. Dene napa lek diwontene kesenian Tiban niku nyatane sedaya sami ngempal sami rawuh wonten Desa Jajar. Alhamdulillah. Tiban merupakan ritual unik masyarakat Jajar yang bertujuan untuk meminta rahmat Tuhan, yakni hujan. Secara bahasa, Tiban berasal dari kata tiba yang berarti jatuh secara tiba-tiba. Ada juga yang berpendapat bahwa Tiban merupakan akronim dari Niti Banyu. Ritual Tiban dimainkan oleh dua orang yang saling memecut secara bergantian. Kemudian dilanjutkan oleh peserta selanjutnya yang sudah siap menunggu di luar gelanggang. Peserta Tiban tidak dibatasi, siapapun boleh ikut dalam ritual ini. Tiban diiringi oleh alunan gamelan yang khas, dan adanya wasit sebagai pemandu jalannya ritual. Alon-alon syukur bagi nek jabatan tangan rumiyin nggih. Di samping itu kita berkenalan, jangan emosi nggih, jangan emosi. Yang penting kita pada zaman dahulu ada perkampungan yang diantara perkampungan itu di pinggir dari keramaian. Di situ itu warganya sangat rukun. Orang kampung yang ada di situ bercocok tanam sambil peternak. Pada suatu saat itu ada kemarau yang berkepanjangan. Sesudah kemarau itu melinjak 6 bulan ke atas sampai 8 bulan, nah di situ air sudah kering. Sehingga masyarakat itu tidak bisa mencukupi air yang diperlukan. Nah, suatu saat semua orang, bapak-bapak, ibu-ibu itu antri. Tiba-tiba ada seorang pengembala kerbau ingin antri air. Di situ tidak sama dengan bawa wadahan orang lain itu. Orang-orang bawa satu wadah, tiba-tiba pengembala kerbau itu membawa 3 wadah. Sehingga dia itu teronjol aja, tidak menurut antrian. Kan orang-orang kaget, loh kenapa itu yang pembala kok datang menonjol, nggak pakai antri seperti kawan-kawan. Orang yang memberitahukan untuk antrian itu sama-sama marah. Diberitahu tidak mau, dia marah, membawa mencari kayu untuk memukul itu. Lah yang sudah dipukul kan ya tidak terima, akan membalas. Akhirnya yang satu itu mencari juga kayu. Pukulan itu sampai mengeluarkan darah. Nah, sudah itu tahu ada darahnya di badan masing-masing, orang-orang itu melerai. Tiba-tiba datanglah awan hitam gelap sehingga memenuhi langit. Nah, sudah itu orang tercengang. Ternyata apa? Keajaiban Tuhan di situ, mendung utawi awan yang datang gelap itu membawa berkah dengan hujan. Hujan sangat lebat. Jika kita lihat sekilas, logika dasar kita akan bertanya, apakah benar perkelahian akan membawa hujan, rahmat, dan keberkahan? Tapi kita jangan sampai lupa satu hal. Dahulu cerita rakyat itu dibuat karena beberapa faktor. Cerita rakyat yang tampak tidak masuk akal berasal dari tradisi lisan yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Sering terinspirasi oleh mitos yang menjelaskan fenomena alam dengan unsur supranatural. Karena dahulu, cerita rakyat dibuat dengan tujuan menyampaikan nilai moral dan pelajaran hidup, serta mencerminkan kreativitas dan kepercayaan budaya masyarakat. Malin Kundang misalnya. Siapa yang tak kenal dengan cerita rakyat dari ranah Minang ini? Faktanya,
Malin kundang itu tidak pernah ada. Ceritanya dibuat dan diracik sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan moral bahwa jangan durhaka kepada orang tua. Batu malin kundang yang ada di pantai air manis dibuat oleh seniman patung asal Padang, Dasril Bayras dan Iben Zani Usman. Patung tersebut sengaja dibuat sesuai dengan cerita malin kundang yang beredar di tengah masyarakat. Kita membaca teks itu harus melihat konteks. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya teks, lahirnya peristiwa, lahirnya kejadian. Masa iya dengan menyakiti tubuh Tuhan kemudian berikan rahmat? Ya, kalau membacanya hanya sekilas, lipatannya ada bahasanya teks yang kita baca dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, tanpa mengetahui konteks apa di balik itu, kita akan gagal. Karena orang yang tadi seolah berebut kalau pemahaman gitu kan, karena untuk perjuangan itu kemudian Tuhan loh, daripada kalian berebut kan, yang penting adalah rahmat. Bukan berarti pertengkaran mendatangkan rahmat, bukan. Dan kebetulan kan, kecuali ayo kita tarung, kita berkelahi agar turun hujan kan, bukan kan? Bukan. Kan. Jadi atau perkelahian selesai dengan turunnya hujan kan, orang tidak jadi berkelahi. Jadi cara Tuhan untuk mendewasakan umatnya, makhluknya dengan cara seperti itu. Kalau kita sekarang seolah-olah kita berkelahi dulu ya, biar turun rahmat. Rahmat pasti turun dengan cara-cara kebaikan. Toh di dalam tradisi sekarang berkelahinya itu bukan berkelahi bermusuhan, tapi persaudaraan. Salaman dulu gitu kan. Sebelumnya salaman dulu. Oke. Kalau saudara sudah saudara, enggak boleh di sini. Di Bali enggak boleh. Enggak boleh di sini. Jadi menambah saudara harapannya tidak menjadi persoalan kan. Mau soal hujan atau enggak terserah Tuhan kan. Apakah caramu dengan cara berdoa? Misalkan ini konteks itu kan. Apa kamu tiba-tiba kamu lagi pakai songgorok tiba-tiba hujan turun gitu kan. Itu tidak masalah. Kalau memang saat itu pas songgorok besar tiba-tiba turun hujan kan. Apakah ada hubungannya misalnya itu? Dihubung-hubungkan juga bisa. Kalau orang pukul-pukulan, orang kelahi tiba-tiba melahirkan hujan, itu ya namanya orang yang melihat konteks itu ya kan. Artinya usaha keras lah, bukan perkelahiannya kalau saya lihat. Gitu kalau saya melihatnya begitu. Jadi dongeng itu tidak bisa dibantah. Kemudian bagaimana menghubungkan kebaikannya, kita saat ini yang menafsirkan bagaimana punya nilai baik. Tiban dipercaya sebagai ritual pemanggil hujan. Dua orang saling mencambuk, darah menetes, dan masyarakat yakin hujan akan turun. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita yang berkembang, tapi mari kita lihat lebih dalam. Tiban sebenarnya bukan soal logika cuaca. Ini adalah cara masyarakat desa menghadapinya bersama-sama. Sebuah coping kolektif. Ketika kemarau membuat gelisah, mereka berkumpul, berdoa, lalu meyakini harapan yang sama. Hari ini, Tiban tidak hanya digelar ketika kemarau, tapi juga di hari-hari besar lainnya. Ia merupakan satu dari sekian banyak produk budaya di negeri kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Tiban bisa mendatangkan hujan, melainkan apakah kita sanggup menjaga derasnya hujan budaya di negeri ini agar tidak hilang di telan zaman. Tentu teman-teman, video singkat ini jauh dari kata sempurna. Segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berarti bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.